Oke, kita masuk ke modul 4. Ya, kalau nggak bisa lihat PowerPoint-nya nggak apa-apa, kita pakai langsung dari buku latihan aja. Kita masuk part point 2 ya, mulai dari kegiatan belajar yang pertama. Oke. Basically di modul keempat ini kita ada dibagi tiga kegiatan belajar, 1, 2, 3. Yang pertama itu kita akan belajar tentang enough dan penggunaan to dan so. Bisa, oke. To and so. Terus di kegiatan yang kedua kita akan belajar tentang modal dan penggunaan both dan all. Yang ketiga kita akan membahas tentang imperatif dan making request. Nah di sini aku nggak banyak bikin PowerPoint, aku cuma mau minta teman-teman sekalian kalau ada pen dan paper dan kertas bisa teman-teman sekalian sambil take notes buat nanti pas ujian bisa dibaca lagi. Oke ya. Kita masuk yang pertama, kegiatan belajar pertama tentang enough. Oke. Ada ya, oke. Enough kalau kita lihat ya di halaman 4.2 ini kita ada 3 poin. 3 poin penting untuk penggunaan enough. Enough digunakan sebelum kata benda, enough tanpa kata benda, dan yang ketiga itu adalah adjective atau adverb tambah enough. Oke. Yes. Oke. Jadi enough tambah kata benda, enough tanpa kata benda, yang ketiga adjective atau adverb tambah enough. Ada yang bisa oke. Ada yang bisa kasih contoh untuk ketiga penggunaan ini tanpa melihat contoh di buku ya. Coba kalau misalnya enough plus kata benda, kira-kira bisa kasih kalimat apa? Mbak Suryati masih nggak bisa dengar. Oke, your English is good enough. Itu masuk ke kategori yang mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Oh, maksudnya bikin kalimat. Sebentar. She has enough money. Oke. Itu seperti yang di buku ya, di textbook ya, enough dan kata benda. Enough clothes, enough money. I have enough headache ya. Tiap hari kerja ya, I have enough headache ya. Oke, itu kategori yang pertama. Enough ditambah kata kerja. Kalau enough tanpa kata kerja, I have slept enough. Oke. Kalau enough tanpa kata kerja, enough for the fruit. Oke, itu bisa. Have enough inks to do the printing. Oke, itu I don't have enough inks to do the printing masih untuk yang pertama ya. Enough plus kata benda. Kalau enough tanpa kata benda, I took enough bread last night. Itu juga masih enough plus kata kerja. Enough for blaming her. Oke, itu bisa. Enough tanpa kata benda atau noun. Enough for blaming her. Ya, bagus. The books are enough. Oke, itu juga oke. Oke.
Good. Good. Oke. Oke, untuk yang bagian yang ketiga, adjective atau adverb plus enough. I have enough drinking tea today. I have enough drinking tea today. I have enough tea today. Itu lebih make sense. Kalau I have enough drinking, kayaknya nggak bisa deh. She looking enough money. Itu maksudnya apa, Mbak Fitri? He drives the car fast enough. Okay, the weather hot enough. The pen is hot enough. Okay. Okay, I am full enough ya, Mbak Aresti ya. Is good enough. Okay. Okay. Jadi I have enough time for music today. Itu masih untuk kategori yang pertama ya, enough plus kata benda. Okay, my drink is not hot enough. Okay, he has enough time for her. Itu juga masih yang kategori pertama ya. Okay. Jadi kalau enough tea, enough time, enough apa lagi tadi? Enough headache. Itu masih yang kategori pertama, enough plus kata benda. Kalau seandainya adjective atau adverb plus enough ya, kayak tadi kayak hot enough, expensive enough, pretty enough, full enough, good enough ya. Jadi sebelum enough ditambah kata adjective atau adverb. Oke. Sekarang kita masuk ke yang bagian kedua langsung ya. Nanti teman-teman ini ada latihan 1, latihan 2, boleh dikerjain sendiri buat latihan sebelum nanti ujian. Oke, kita masuk yang kedua, pemakaian to dan so. 4.4. Oke. Di sini ditulis too much or too many. Artinya lebih dari apa yang kita inginkan ya. Kalau too plus adjective artinya terlalu, too young, too old, too smart atau too stupid. Dan yang bagian ketiga, too for someone or something, itu artinya terlalu bagi atau untuk orang tersebut. The door is too small for me. Atau writing one is too easy for me or too difficult for me. Oke. Okay. Oke, untuk pemakaian so, artinya so plus adjective artinya begitu, oke? Dan kalau so plus adjective plus that artinya begitu, sehingga boleh dilihat contohnya di bawahnya ya. She loves him because she is so kind to her. She is so popular that everyone in my country knows her. Di sini untuk penggunaan to dan so sendiri atau enough, teman-teman ada yang mau ditanya nggak? Atau ada yang bingung bagian mana? Sepertinya simple ya. Ntar kalau udah masuk mulai latihan terus mulai bingung. Coba dilihat dulu keterangannya dan contoh kalimatnya. Untuk too much atau too many mungkin teman-teman udah iya. Untuk too much atau too many teman-teman udah cukup mengerti ya, maksudnya kan terlalu banyak, too much sugar. Oke, untuk kemarin kita sudah bahas kan much dan many, bedanya countable, uncountable nouns. Kalau oil pakainya apa, kalau water pakainya apa. Yep, much uncountable, many countable tuh. Jadi bisa dipakai sekarang kan, too much, too many untuk barang apa. Oke.
Kalau too plus adjective, yang artinya terlalu, adjective kayak tadi expensive, atau smart, atau creative, atau too slim, atau too fat, itu juga bisa. Much water, air, sand, ya betul. Too much, itu penggunaannya. Too skinny, ya betul. Too skinny itu too plus adjective. Ada yang bisa kasih contoh untuk part 3? Too for someone or something, yang artinya terlalu bagi seseorang. Too soft, oke. Too spicy, itu juga termasuk adjektif ya. Coba bikin kalimat untuk bagian yang ketiga. Too for someone or something. Kalau I hear that too. Too di sini artinya adalah juga. Jadi bukan, tidak termasuk ketiga kategori yang di sini. Kalau di sini kan kita sedang membicarakan to untuk dalam arti kata terlalu banyak atau lebih dari apa yang kita mau. Kalau I hear that too itu maksudnya kan juga berarti kan juga. Jadi bukan itu yang sedang kita bahas di sini ya, Mbak. Dari mana? Too dirty, too plain, too far. Oke. Too big. Oke, perfect. Itu semua too plus adjective ya. The rest is too difficult. Too bad. Perfect. Itu semuanya correct. Asal teman-teman jangan pakai kata dalam konteks yang kita sedang pelajari ini. To itu bukan untuk, dalam arti kata bukan juga ya. I like that too, atau I miss you too, kayak gitu. Itu bukan, konteksnya bukan itu dalam hal yang kita bahas ini ya. Oke. Too painful. Oke, perfect. Nah, kalau untuk yang ketiga nih teman-teman, too for someone or something. Boleh ada yang kasih contoh satu kalimat full sentence untuk kategori ketiga ini? Boleh dilihat contohnya. The door is too small for me to get in. Atau the novel is too difficult for me to understand. Jadi patternnya gitu ya. Something is or are too, terus pakai adjective for objeknya, terus to selanjutnya adalah keterangan untuk dimengerti atau untuk dimasuki gitu ya. Ada yang bisa kasih contoh? This comic is too easy for me to read. Oke. Bagus contohnya. This movie is too sad to watch. Oke. Bisa bilang too sad for me to watch. The weather is too hot for me to go out. Jangan lupa verbnya. Is. The clothes it's too expensive for me to buy. Okay, perfect. Okay, good. This is not something easy to say. Okay. Muji tadi, this is not something easy to say itu untuk bagian yang kemana ya? Kalau bagian ketiga kayaknya gak bisa pakai kalimat itu. Coba kalau ntar ada the soup is too salt. It's too salty. Bukan salted. Salty ya. Oke. Coconut tree is too high for me to climb. Oke, perfect. Oke, itu di hold ya, sampai situ kayaknya teman-teman udah cukup mengerti ya.
Ntar kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis dulu. Ntar ada kesempatan teman-teman boleh tanya. Oke, to kita udah oke ya, to ya. Terus untuk so plus adjective dan so plus adjective plus that. Ada yang bisa langsung kasih contoh untuk kedua penggunaan ini? So plus adjective dan so plus adjective plus that. So sweet. You are so nice, miss. Thank you. I love him because he is so handsome. Okay. The baby is so cute. Okay. Untuk bagian yang kedua, she is so beautiful. Kalau untuk bagian kedua, so plus adjective plus that. So hard to say. Oke, coba untuk bagian kedua, so plus adjective plus that. Mbak Ernawati, enggak, itu verbnya salah. I itu nggak ada I'm like you, adanya I like you because you are so smart. Jangan lupa. He is so annoying that everybody knew. That everybody bisa dibilang that everybody know about it. Oke, Mbak Yulma, Mbak know about it. Kenapa mesti harus pakai about? Karena kalau untuk know itu dia harus ada satu kata yang menemani si knowing. Dia nggak bisa cuma bilang he is so annoying that everybody know. Kayaknya ada yang janggal. Kita biasanya ngomong know about something gitu ya. Jadi kalau mau bilang pakai know, jadi kayak he is so annoying that everybody know about it, misalnya gitu. Fall in love. He is so nice that makes me fall in love. Okay. He is so young to be a director. Tapi itu bukan untuk yang kedua ya. Untuk so adjective and that-nya nggak ada. He is so clever and handsome that every girl in the class like him. Okay. He always get first rank. Mbak Ninik ya. Kalau di sini kalau mau diganti dikit, she is so clever that he always get the first rank in class. Hal kecil sih untuk memperbaiki aja. She is so pretty that so many boys love her. Okay, perfect. He is so young to be a director, itu mesti diganti ya. Seperti hati ya. Oke, kalau kita coba ke latihan 4. Latihan 4 di part 4.5. Setelah that itu penjelasan dari so plus adjective. Sebentar ya. Iya, jadi setelah that itu penjelasan. Oke. Iya, jadi untuk yang so plus adjective plus that, setelah that itu penjelasan, misalnya kan di sini tulisnya she is so popular that everyone in my country knows her, atau jadi habis that itu ya keterangan si popular ini, keterangan tentang adjektif ini gitu. Kedua kan juga my father is so busy that he always comes late. That jadi he always comes late menggambarkan kesibukan